Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi. Mas Dimas, menurut survei kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan undecided voters, swing voters ini mencapai 28,7%. Sebetulnya bagaimana pengaruh dari debat untuk mempengaruhi para pemilih? Jadi Mbak, saya duga swing voters itu kurang lebih adalah pemilih yang cukup rasional. Sehingga mereka sangat hati-hati dalam memilih. Dan mereka sangat mempertimbangkan berbagai aspek. Khususnya adalah sesungguhnya gagasan yang baik, yang mampu dilontarkan oleh para capres ini. Itu akan betul-betul mereka pahami dengan baik. Lalu mereka lihat juga bagaimana gestur, emosi, artikulasi, ya bagaimana seorang pemimpin yang pantas untuk mereka pilih. Jadi kalau saya lihat swing voters termasuk di dalamnya anak-anak muda juga. Kebanyakan generasi muda atau bahkan pemilih pertama, mereka ini jangan salah loh, mereka belum tentu mampu hanya memilih gara-gara melihat gimmick misalnya, tapi mereka betul-betul melihat ini orang layak nggak, bisa jadi teladan nggak untuk menjadi pemimpin bangsa gitu kan. Mereka tentunya punya kebijaksanaan yang justru karena mereka terpapar oleh media sosial di mana konten pro kontra itu sangat intens ke mereka, membuat mereka itu bisa membandingkan, bisa mencoba mengcompare, oh ini baik, oh ini nggak baik, oh ini palsu, oh ini sejati. Oke, baik. Ini akan sangat penting perdebatan ini untuk mereka lihat gitu. Termasuk yang kepleset dalam perdebatan nantinya, itu juga mereka bisa lihat, mereka pertimbangkan atau mereka reconsider. Beneran nggak ini jadi pemimpin, cocok nggak jadi pemimpin gua, cocok nggak jadi pemimpin negara. Nah jadi hari ini menurut saya untuk yang tadi swing voters tadi, penting bagi mereka untuk melihat karakter dan kedalaman dan kesungguhan dan otentisitas dari calon presidennya. Oke, apabila kita berkaca dari pemilu 2014-2019, Mas Dimas unggul dalam debat, apakah mampu mengubah peta basis dukungan politik? Bisa, bisa. Lagi-lagi saya bilang tadi adalah kita punya pemilih pemula, jadi jangan sepelekan mereka, jangan bodohi mereka hanya dengan gimmick. Kita anggap mereka bahwa mereka bisa disimplifikasi, bahwa mereka akan gampang tergoda dengan gimmick-gimmick tertentu, misalnya joget-joget misalnya dan seterusnya. Tapi yang mereka butuhkan sesungguhnya adalah isu, informasi, knowledge, keteladanan tadi saya sampaikan, dan bagaimana tadi juga bagaimana emosi, otentisitas. Ini jadi tiap capres, saran saya yang akan bertarung malam ini, mereka harus sangat hati-hati. Lalu yang pertama, yang kedua, mereka harus benar-benar otentik. Ya, yang ketiga, lalu mereka harus mampu mengendalikan dari satu sisi informasi atau isu yang mereka coba lontarkan, dan lalu kemudian bagaimana gimmicknya di sana, karena ini kan kamera itu bisa sangat menangkap ya, gerak-gerik, sorot mata, cara artikulasi, dan itu kan saya tidak melihat bahwa pemilih kita hari ini tidak cerdas. Saya melihat pemilih kita hari ini insya Allah cukup cerdas, karena dengan bantuan media sosial dan intensitas informasi yang luar biasa, mereka akan bisa memilah dan memilih. Nah, ini yang penting adalah juga dalam beberapa kali perdebatan capres atau katakan let's say di beberapa pilkada besar, justru debat yang seperti ini itu menentukan, apalagi ditonton oleh jutaan mata di Indonesia. Ada peran media sosial apalagi sekarang. Apalagi ada peran media sosial yang melakukan produksi dan reproduksi terhadap sebuah konten. Jadi itu menjadi sangat penting, lalu juga track record. Nah, saya melihat dari berbagai kandidat ini, saya melihat sosok nomor urut 1 ya ini ya, Mas Anies ini memiliki advantage yang cukup baik ya. Beliau melontarkan perubahan satu sisi, dan dia juga punya track record tadi. Bukan berarti yang lainnya tidak, yang lainnya juga punya. Nah, bagaimana mereka nanti ini dalam perdebatan nanti mencoba untuk bisa mengambil poin, how to convince dan bisa merebut kepercayaan rakyat melalui dari paparan yang mereka berikan, dan bagaimana mereka menangkis ya tantangan, challenge, argumentasi dari kandidat maupun panelis yang lain. Oke, baik, kita harapkan debat nanti bisa menyuguhkan sebuah debat yang memang menarik, berbobot dan juga seru, dan mungkin pemilih juga bisa melihat dan mencerdaskan seperti itu. Baik, Mas Dimas, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari Ini, dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro Hari Ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sesaat lagi program Debat Capres 2024 akan segera hadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.